minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twindah. Mudah-mudahan yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya, keuangannya baik, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang nih buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah ya, dimanapun Anda berada nih Masya Allah, berbicara sadar atau tidak sadar, di zaman sekarang ini banyak terjadi yang namanya kemusyrikan dan juga kesyirikan. Ya, apalagi ini sekarang udah menjalar ke dalam segala aspek nih. Ya, zaman dulu mungkin kita bisa membedakan ya, kelihatan dengan jelas. Tapi kalau zaman sekarang ini semuanya itu jadi kayak blur begitu aja. Nggak kelihatan, seolah-olah kayak abu-abu dalam hal yang namanya syirik ataupun musyrik. Ada yang namanya syirik jali. Syirik jali itu adalah kalau kata Ustaz Syam syirik yang berat. Mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun ada juga yang berbahaya yang kedua ini. Yang berkembang di zaman sekarang ini ada yang namanya syirik kafi. Kafi, ya kafi. Atau boleh dibilang dengan syirik ini yang mempersekutukan Allah ini secara tidak sadar. Coba kita tanya atau halus. Tanya Ustadz Maulana, bagaimana Ustadz Maulana? Syirik zaman dahulu itu nampak dengan jelas sesembahan, apalah. Tapi kalau syirik zaman sekarang itu terselubung. Terselubung. Dalam pemikiran, dalam keseharian tanpa mereka sadari. Nah sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Untuk itu sama-sama kita angkat sebuah tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati kesyirikan milenial merajalela. Nah kalau gitu langsung aja kita tanya sama Ustadz Maulana yang pertama nih. Bicara masalah tentang perbedaan antara nih. Banyak-banyak jamaah yang di rumah yang nanya. Apa sih emang bedanya musyrik sama syirik? Kayaknya sama-sama aja. Gitu-gitu aja dua-duanya menyekutukan Allah. Emang ada perbedaannya Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Baik, makasih banyak kepada semuanya. Ustaz Sipa, Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah, hari ini kita berbicara tentang musyrik atau syirik. Apa sih perbedaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di setiap Jumat ada khatib. Di setiap Idul Fitri ada khatib. Di setiap hari ada penceramah. Khatib itu memberikan penyemangat untuk sejumat. Kalau itu salat Jumat. Idul Adha, Idul Fitri untuk setahun. Pertanyaannya Ustadz, apa sih perbedaan antara musyrik dan syirik? Bagaimana ini tentang musyrik dan syirik? Gini aja simple ya buat yang di rumah. Kalau musyrik orangnya, pelakunya. Kalau syirik kelakuannya. Perbuatannya. Jadi itu bisa dibedakan. Maka musyrik itu berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Sekali lagi, musyrik itu adalah orang yang ini orang musyrik itu. Gitu. Gimana? Orang musyrik itu. Orang musyrik. Maka orang musyrik ini memiliki keyakinan, memiliki persembahan, memiliki harapan, memiliki ketergantungan kepada selain daripada Allah. Maka musyrik ini adalah orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah. Dia sembah Allah, tapi dia tetap meyakini sesuatu yang lain. Sementara syirik, mau tahu syirik? Syirik adalah perbuatan menyembah atau mempersekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Maaf ya, saya langsung sampaikan ini bahwa musyrik itu merupakan kebalikan daripada tauhid.
Nah, jadi syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Maka ada lagi deh gini. Ada beberapa syarat dikatakan itu perbuatan syirik ataupun orangnya jadi musyrik. Yang pertama adalah memalingkan segala bentuk ibadah selain ibadah kepada Allah. Dia melaksanakan ritual ibadah yang bukan ritual itu ditujukan kepada Allah. Makanya sangat ketat ibadah itu dalam Islam. Harus 2 syarat. Sesuai tuntunan Rasulullah dan harus untuk Allah. Ikhlas. Hanya kepada Allah. Jadi ibadah itu harus memiliki 2 ini. Harus ada 2 unsur ini. Kepada Allah dan sesuai tuntunan. Itulah disebut ibadah. Mungkin yang lain ada namanya syiar dan sebagainya. Itu walaupun tidak sesuai tuntunan. Mungkin orang berkata bid'ah. Tapi kan ini kan bukan ibadah. Adalah syiar dan sebagainya. Dalam tujuan. Ingat ya sekali lagi. Ada juga tujuannya. Tadi ibadahnya. Ada tujuannya ditujukan selain daripada Allah. Dia menyembah. Tapi kayaknya dia menyembahnya ke arah yang lain nih. Nah, tapi dia tidak menyembah kepada Allah. Berarti tujuannya selain Allah. Kemudian dalam al-maksiyat dia mentaati selain Allah. Dalam al-kecintaan dia mencintai selain Allah. Jadi hati-hati. Kadang-kala ini anak muda sekarang. Benar. Wah, gemar-gemar dengan idola-idolanya. Hati-hati. Nah. Jangan sampai Anda melakukan kemusyrikan. Nauzubillah. Atau Anda jadi musyrik gara-gara seperti menyembah. Iya, melakukan kesyirikan jadi musyrik gitu Iya. ya kan. Jadi kan perbuatannya syirik akhirnya menyebabkan orangnya musyrik. Iya. Gara-gara musyrik bisa jadi murtad, pindah agama. Iya. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya Iya. Ya, buat jamaah Islam itu indah, saya akan membacakan sebuah artikel. Wah, ini ada 3 pasang zodiak yang tak bisa bersama. Wih. Pasang zodiak pertama, pasangan berjiwa pertama ya, nggak cocok disandingkan adalah Aries dan Cancer. Pasalnya Aries memiliki sifat yang senang bertualang dan melakukan hal-hal baru. Sementara Cancer adalah penyakit. Bukan. Cancer adalah orang yang sangat sensitif dan juga lebih suka dengan kepastian. Dengan sifat impulsif zodiak Aries membuat Cancer merasa nggak nyaman. Akan tetapi sifat sensitif zodiak Cancer membuat Aries nggak sabar dalam menghadapi masalah dan bla 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 gitu ya. Ini buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masya Allah. Kadang-kadang kita bilang gini, saya nggak percaya sama zodiak. Pas giliran baca, ada cocoknya juga ya. Kok bisa pas sih? Ada benernya nih. Oh iya ya, jangan-jangan bener juga. Ya Allah, gatal bibir saya. Apa tuh? Mau bahas. Oh mau bahas. Tapi bukan Bapak, sekarang masalahnya ke Ustazah Syifa. Nah ini bagaimana nih Ustazah Syifa nih, bicara masalah tentang hal seperti ini kayaknya zaman sekarang ini udah dianggap lumrah gitu loh. Dan banyak orang bahkan banyak stasiun TV mohon maaf sebelumnya membahas itu dan menayangkan itu gitu. Bagaimana penjelasannya Ustazah Syifa? Siap. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru saya yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukrun lillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah, pernah gak sih kita percaya dengan zodiak? Atau bahasa lainnya anak muda horoskop ya. Ini masuk dalam ilmu nujum, ilmu perbintangan. Jadi kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pernah kita pelajari, zodiak itu adalah meramal sesuatu dengan 12 tanda bintang yang dikaitkan dengan 12 bulan kelahiran seseorang. Jadi kalau dia lahir Januari umpamanya dia Cancer, kalau dia September Virgo, kalau dia Oktober Gemini dan lain sebagainya, contoh ya. Saya udah hafalin duluan nih. Emang gak tahu kan berarti kan? Ya, saya sudah tahu karena memang saya yakin ustadz-ustadz di sini juga dulu pernah hampir percaya, saya pun demikian. Iya kan? Kalau saya ketika jadikan masih mainan. muda, jadikan Ustadz mainan. bintangnya apa? Virgo. Sama dengan saya ustadz ya. Kan lainnya September. Iya. Virgo orangnya cenderung ceria katanya gitu ya. Bukannya Percaya dong. Bukannya centil. Oh, Tapi bagaimana kalau dari sudut tauhid, pandangan Islam itu sendiri ada 2 hal. Pertama, dalam Islam ada yang disebut dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu ada halal, haram, mubah, makruh, mandub, ya. Jadi ini bagaimana hukumnya? Halalkah, haramkah? Nah, ini tidak masuk dalam
kategori hukum syar'i. Dia masuk dalam kategori hukum adi. Hukum adi ini adalah hukum kebiasaan. Jadi kalau kita analogikan zodiak ini terkadang dia sifatnya hampir mirip dengan kebiasaan. Ya, dikaitkan orang yang lahir bulan September, kemudian Virgo biasanya orangnya seperti ini, karakter sifatnya begini. Lalu bolehkah kita percaya kalau cuman secara kebiasaan yang itu sudah terbukti turun-menurun dan memang hanya karakter dan sifat itu tidak apa-apa, tapi jangan dipercaya 100%, cuma selewat saja. Oh iya benar ya, astagfirullah, tapi bagaimanapun yang paling benar itu adalah kuasanya Allah. Saya nggak mau percaya 100% gitu ya. Sama kayak kita ngelihat orang punya duit. Kita mengatakan orang punya duit itu hidup bahagia. Yang nggak punya duit. Biasanya hidup bahagia. Biasanya hidup bahagia. Yang nggak punya duit biasanya hidupnya susah. Tapi banyak kebukti ada yang punya duit hidupnya nggak tenang. Yang nggak punya duit malah hidupnya tenang. Jadi itu hanya kebiasaan saja. Ya, kebiasaan saja. Tetap mutlak kebenaran, nasib, perkara yang gaib, apalagi kalau menyangkut jodoh, menyangkut kebaikan, rizki, itu adalah mutlak hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, terkait hal-hal gaib kita tidak ada yang tahu. Termasuk masalah ramalan ini adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Kifayatul Awam dikatakan orang-orang yang ketika dihadapi dengan permasalahan zodiak, ilmu nujum ataupun ramalan bagaimana menyikapinya, kalau mereka orang yang sangat percaya terhadap hal ini, maka mereka jatuhnya masuk ke dalam golongan yang sangat syirik atau sudah menyekutukan Allah. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, ya'taqidu annahu la ta'siru li hazil asya. Innamat ta'siru lillah. Yang harus dilakukan, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dan khususnya kehidupan kita tidak berpengaruh dengan hal apapun. Karena yang punya pengaruh kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk zodiak ya. Karena saya kembar, saya lebih cocok bintangnya Gemini. Oh gitu, karena gambarnya gambar orang kembar. Iya. Tapi itu buat main-mainan saja. Tapi sebenarnya. lahirnya bulan berapa? Bulan Juni. Berarti bintangnya Gemini. Iya, kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islami Tindo yang ada di rumah ya. Ini yang sempat kemarin viral dan ramai banget diperbincangkan orang. Saya akan baca sebuah artikel ini tentang spirit doll ya. Antara tren dan bahaya terjerembab halusinasi. Nah ini kita lihat menanggapi fenomena ini Ketua Program Studi Tarapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosemini Agus Salim menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan memainkan dan merawat boneka arwah atau spirit doll yang menyerupai seperti seorang bayi. Namun ini menjadi bahaya ketika sudah terrembab dalam ruang halusinasi. Dalam ilmu medis sendiri menurut Rosmini boneka serupa juga sering digunakan tapi fungsinya untuk latihan. Misalnya orang-orang hamil belajar merawat bayi, memakaikan popok dan lain-lain. Yang jelas fungsinya jelas untuk belajar kata Rosmini saat dihubungi oleh cnnindonesia.com melalui telepon hari Senin kemarin ini. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau misalnya boneka ini yang namanya mainan anak-anak memang biasa. Bahkan istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah juga main boneka Ustadz Syam ya. Betul. Tapi kalau udah menganggap ini boneka ada arwahnya, ada jinnya. Nah ini gimana Ustadz Syam? Mohon izin nih, apakah ini gak termasuk perbuatan syirik yang membuat kita jadi musyrik? Mohon izin silakan. Kita lanjutkan. Guru Ustadz Maulana Mas Fadli Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Secara definisi spirit doll artinya mainan yang menyerupai bayi kemudian terbuat dari plastik lalu dianggap memiliki arwah sehingga akan membawa manfaat ataupun bisa membawa mudarat bagi orang yang memilikinya. Ini secara definisi. Kalau definisinya seperti ini, maka langsung di awal tausiah kami menyatakan bahwasanya menurut dari apa yang kami pelajari dan akidah yang kami pelajari bahwa hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena sudah yakni meyakini bahwa ada manfaat dan mudaratnya dari boneka tersebut. Dan inilah yang sangat dihindari dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW.
Maka ketika seseorang memiliki mainan seperti spirit doll, lalu mereka meyakini ini bisa membawa keberuntungan, maka itu adalah hal yang terlarang. Kalau dia memiliki spirit doll, lalu mengatakan kalau saya nggak kasih makan ini bisa bahaya, nanti membawa mudarat, nanti membawa bencana, bisa terjadi saya mengalami kebangkrutan, kerugian, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Namun jikalau hanya permainan saja, jikalau hanya untuk praktek seperti yang dikatakan tadi psikolog ya, kemudian untuk praktek misalnya memandikan bayi ataupun praktek misalnya merawat bayi misalnya, maka itu adalah hal-hal yang diperkenankan. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, suatu ketika baginda Nabi SAW pulang dari suatu peperangan, melihat Ibunda Aisyah sedang memiliki beberapa boneka, jadi bukan satu boneka, beberapa boneka, kemudian diantaranya ada boneka yang berbentuk kuda dengan kedua sayapnya. Lalu Nabi bertanya, apa ini? Ini kuda, kok ada seperti sayap? Iya betul, ini dua sayap. Kata Nabi, kok kuda punya sayap? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, ya memang karena Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya. Lalu Nabi SAW tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya. Maka subhanallah Nabi membiarkannya karena sebagai permainan, karena sebagai ilustrasi, bukan sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan atau kemudaratan. Tapi kalau sudah berbicara tentang spirit doll, sesuatu yang mendatangkan keuntungan, jangankan boneka, mobil-mobilan saja bisa haram. Jangankan boneka, pesawat-pesawatan saja bisa jadi haram. Jangankan boneka, baju saja bisa jadi haram. Kenapa? Karena dianggap membawa keberuntungan atau kemudaratan. Maka kita bersihkan kembali apa yang kita telah pelajari dari awal sampai akhir. Satu surah singkat yang akan menjawab semuanya. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Wah, semuanya yakin pada saat itu masyarakat Makkah. Ya, kaum musyrikin juga yakin. Iya, kami yakin Allah itu esa. Lalu kenapa kalian gantungkan boneka-boneka? Lalu kenapa kalian meminta kepada patung-patung tersebut yang kalian gantungkan di Ka'bah? Lalu turun ayat Allahus samad. Kalau minta sama Allah, kalau memang yakin Allah Tuhan, langsung saja ke Allah. Ngapain ada sesembahan yang lainnya? Maka itu makna daripada Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Banyak di antara kita, kami tidak mengusik kaum yang lain. Kami mengingatkan kepada kaum muslimin sendiri bahwasanya kita sebagai kaum muslimin diminta oleh Al-Quran, diminta oleh Allah langsung saja ke Allah. Tidak usah melalui boneka-bonekaan, tidak usah melalui barang-barang yang kita punya. Maka yakini bahwa kalau mau minta, yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi kalau udah mulai berhalusinasi lebih baik datang ke psikiater ya. Betul, karena ini Ditanya, bukan, jangan-jangan ada penyakit kejiwaan takutnya. bukan lagi Kalau- penyakit rohani itu. Iya makanya, nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Syam, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang saya mau balik lagi bertanya kepada Ustaz. Zaman sekarang ini banyak yang terjadi ya, orang ini berkurban bahkan merelakan sesuatunya itu sebenarnya ini mohon maaf. Tapi gunanya untuk yang namanya pesugihan. Atau ya orang bilang semacam itu ada yang mendapat kemudahan dari benda dan bahkan sampai ada mengorbankan tumbal. Nauzubillah. Itu gimana Ustaz Maulana? Mohon izin. Baik, gini, Ih, baik. dengerin dulu. Oke. Tolong audionya dinaikkan sedikit kayak kalau kasih menggema-gema. Oh, gema-gema. Seperti suaranya kalau Ustaz Sam lagi Oh, ngaji. ngaji. Iya. Coba. Mau apa sih maksudnya nih? Baik. Baik. Cek. Halo, Belum, cek. belum. Lu. Kasih reverb Mas, kasih reverb. Ya. Cek. Let it go. Itu aja. Itu maksudnya apa? Ini kok malah nyanyi bukan dijawab. Maksudnya let it go apa Ustadz? Let it go, but and go anyway. Buat apa sih? Ngomongin gak jelas, but any go anywhere. But any Maksudnya go. gimana? Let it go. Let it go itu artinya ya udah lepasin aja gitu. Lepaskan. Tapi? Jangan kemana-mana. Oh, maksudnya gitu. Don't go anywhere. Don't go anyway. Don't go anywhere. Just here. Just stay here. Just stay here. Oke. Asik, keren banget Ustaz Maulana bahasa Inggris. Iya, luar biasa. Saya bahasa Inggrisnya kalau ada orang bersni, Iya. kalau apa? Bersni, apa? Apa? Bahasa
Britney Spears. Iya. Oh, Bukan. Britney Spears. Ada yang gaya spellingnya itu Oh, kayak bahasa spellingnya. yang itu. Oh. Kalau saya itu spelling bahasa British. Inggris. Ya, British. Inggris. Kalau saya sih bahasa Inggris saya tuh ala Spellingnya? Bugis. Oh, Bugis. Ya udah, yang di rumah jangan kemana-mana. Kata Ustadz Maulana, don't go anywhere. Right. We'll be right back after this messages. Tetap di Islam itu indah, Wah, aku jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau ngomong begitu tadi, tapi kok susah nyebutnya. Lidahnya.